Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassar, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqnan fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Robi Rodia Official yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali mengkaji kitab Ta'lim Muta'alim, bab tentang faslu fin niyati halat ta'alum, bab tentang niat dalam belajar. Summa la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Hal yang paling penting dalam kita belajar yaitu meluruskan kembali niat kita untuk belajar. Idan niat hiyal aslu fi jami'i ahwali. Karena niat adalah asal dari seluruh amalan. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jika dia niat untuk berhijrah ataupun berilmu, maka ia akan niat itu untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatasawwaju fiha. Akan tetapi jika dia berniat hijrahnya menuntut ilmu ataupun urusan yang lain untuk dunia, maka ia akan mendapatkan seperti apa yang ia niatkan. Maka sahabat Robi Rodia yang dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya niat. Maka pada kajian kali ini kita akan mengkisahkan tentang betapa keteguhan niat membuat seorang Imam Syafi'i menjadi imam besar dan menjadi mujtahid yang karyanya masih bisa kita rasakan, bahkan sebagian besar umat Islam bermadhab Syafi'i. Sahabat Robi Rodia yang dirahmati oleh Allah, Imam Syafi'i adalah salah satu imam dari 4 madhab, yang dimana dengan kecerdasannya, dengan ketekunannya, Imam Syafi'i kemudian mampu menghafal Al-Quran di usia 7 tahun dan di usia 10 tahun sudah hafal hadis dan alfiyah karangan kitab Imam Malik. Maka seperti apakah proses Imam Syafi'i menjadi imam besar dan menjadi mujtahid? Di dalam kitabnya dan di dalam sirahnya disebutkan bahwa tidak lepas dari niat orang tuanya. Jadi anak yang sukses tidak lepas dari niat kesungguhan dari orang tuanya. Ketika kemudian ayah dan ibunya Imam Syafi'i berniat untuk memiliki seorang keturunan yang soleh, yang menuntut ilmu, menjadi seorang yang faqih fiddin, maka sejak proses dilahirkannya Imam Syafi'i sampai pendidikannya, dari sejak buayan Imam Syafi'i dididik oleh orang tuanya dengan kemudian niat kesungguhan menjadi seorang anak yang tafaqquh fiddin,
Ketika kemudian Imam Syafi'i lahir, maka niat itu kemudian semakin kuat diterapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang pertama, kemudian orang tuanya menitipkan, mendidiknya dengan orang-orang yang soleh. Ketika Imam Syafi'i sudah bisa membaca, maka yang pertama kali dibaca oleh Imam Syafi'i adalah Al-Quran. Dan setelah itu kemudian orang tuanya meriayah agar kemudian Imam Syafi'i berhasil menjadi penghafal Quran di usia yang ke-7 tahun. Ketika sudah sampai pada usia ke-7 tahun, maka kemudian dilanjut dengan menghafal hadis, menghafal kitab-kitab imam terdahulu seperti Imam Malik, kitab Alfiyah, dan kemudian di usia 11 tahun Imam Malik kemudian sudah menjadi imam Masjidil Haram. Ini adalah sebuah rangkaian niat dari orang tuanya untuk kemudian menjadikan Imam Syafi'i sebagai seorang mujtahid, seorang yang tafaqquh fiddin, dan niat itu untuk Allah dan Rasulnya. Maka setelah Imam Syafi'i memiliki bekal ilmu Al-Quran, As-Sunnah, dan kemudian menghafal kitab-kitab para imam terdahulu, maka kemudian Imam Syafi'i oleh ibunya dilepas untuk kemudian mengembara di dalam mengembara ilmu sesuai sumber aslinya. Maka kemudian mengembaralah Imam Syafi'i dari Mekah menuju Baghdad, menuju Irak. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i dicegat oleh perampok. Namanya perampok, kita tahu bahwa menginginkan kemudian harta atau benda yang dicegat atau yang dirampok. Ketika kemudian rombongan Imam Syafi'i dimintai harta, tibalah kemudian Imam Syafi'i kemudian diminta benda atau hartanya. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Maka engkau bohong. Maka Imam Syafi'i kemudian diambil bukunya oleh perompak tadi. Ini, buku ini aku ambil. Maka bagaimana aku kemudian akan belajar? Maka perompak itu bilang, ilmu itu bukan hanya sekedar di kitab. Ilmu itu dihafalkan dan di hati. Maka apa yang disampaikan oleh perompak tadi menjadi semangat buat Imam Syafi'i untuk kemudian menghafal seluruh kitab yang ia pelajari, hingga kemudian ia menjadi seorang mujtahid, seorang imam yang kemudian fatwanya dapat diikuti oleh masyarakat. Ketika kemudian ia sudah di Irak, di Baghdad tadi, menyampaikan ilmu dan menjadi imam besar di sana, ketika itu ia masih ingat perkataan ibunya, wahai anakku Imam Syafi'i, janganlah engkau pulang, kita akan bertemu di surga. Artinya Imam Syafi'i menyadari bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengan ibunya. Maka suatu ketika ibunya sedang di Ka'bah di Mekah saat itu, kemudian mendengar seorang alim berkata, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Maka kemudian ibu Imam Syafi'i bertanya kepada alim tadi, wahai alim, siapakah Muhammad Idris Asy-Syafi'i? Ya, maka sang alim tadi
menjawab, Muhammad Idris Asy-Syafi'i seorang ulama yang terkenal, yang masyhur di Baghdad. Beliau berasal dari Mekah, yang kemudian dengan kefakihannya, ilmunya, kemudian masyarakat menggunakan ilmunya tadi untuk kemudian bertafakuh fiddin, mendalami ilmu agama. Sahabat Robi Rodia Official yang dirahmati oleh Allah, 40 tahun ibu dan Imam Syafi'i tadi terpisahkan. Keteguhan seorang ibu yang melepas putranya, wahai nak, engkau kini sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis, sudah hafal kitab-kitab, sekarang engkau ku lepas, silahkan cari ilmu dimanapun engkau berada, kita akan bertemu di surga. Sebuah kalimat perpisahan yang menandakan ibunya melepas bahwa anakku ini sudah bukan milikku lagi, anakku ini adalah milik Allah. Silahkan ia mengembara untuk mencari ilmu agar kemudian ilmunya bisa diamalkan dan dirasakan kebermanfaatannya. Ibu yang ikhlas tulus tadi ketika melepas, tidak menyangka ketika sudah 40 tahun tidak berjumpa, ia kemudian mendengar anaknya disebut-sebut dan kemudian menjadi seorang ulama di Baghdad tadi. Maka ibunya meminta kepada alim tadi, wahai alim, sampaikanlah kepada anakku untuk pulang ke Mekah. Maka kemudian sang alim tadi pulang ke Baghdad menyampaikan pesan ibu Imam Syafi'i tadi agar anaknya pulang. Maka Imam Syafi'i kemudian mengumumkan kepada masyarakat di Baghdad bahwa ia akan pulang kembali ke Mekah sesuai dengan permintaan ibunya. Ya, zaman saat itu ketika seorang ulama, seorang imam pulang, maka penduduk kemudian memberi sedekah, memberi semacam terima kasih, ya, hingga kemudian terkumpul sampai 40 unta dengan barang bawaannya tadi. Nah, maka kemudian dibawalah tadi. Nah, ketika kemudian sudah sampai di perbatasan Mekah, Imam Syafi'i meminta kepada muridnya untuk memberitahu kepada ibunya bahwa ia telah sampai di perbatasan kota Mekah. Disampaikanlah maksud tadi, wahai Assalamualaikum ya ibu, ini Ananda putra Imam Syafi'i sudah sampai di Mekah. Apa yang ia bawa? Oh, ia bawa 40, ya, ia bawa harta benda, ia bawa 40 unta dengan lengkap harta benda. Maka kemudian ibunya menyampaikan, sampaikan kepada anakku, ya, temuilah aku, ya, tanpa membawa apapun. Maka mengetahui nasihat tadi, Imam Syafi'i kemudian seluruh barang bawaan yang dari Irak tadi disumbangkan kepada masyarakat sekitar. Subhanallah. Sampai habis barulah kemudian Imam Syafi'i menemui ibundanya yang telah terpisah selama 40 tahun. Sahabat Robi Radio Official yang dirahmati oleh Allah, kesuksesan anak kita dalam menuntut ilmu tidak lepas dari keteguhan niat orang tua. Sesukses apapun orang tua, maka kemudian akan berimbas kepada anaknya. Begitu pula anak yang sukses, sesukses apapun anaknya, baik itu dunia dan akhirat, itu tidak lepas dari peran orang tua. Kisah Imam Syafi'i dengan keteguhan niat dari ibundanya yang rela melepas anaknya hingga kemudian terpisah
sampai kurang lebih 40 tahun tadi adalah buah dari keteguhan niat tekad ibunya agar Imam Syafi'i menjadi seorang mujtahid, seorang yang kemudian tafakuh fiddin. Dan dengan niat tadi, maka Imam Syafi'i menjadi salah satu dari 4 imam madhab di dunia yang karyanya, fatwanya, ajarannya diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia hingga saat ini. Subhanallah. Marilah kita sejenak mendoakan orang tua kita, dan marilah kita memiliki niat tekad agar kemudian kita dalam menuntut ilmu bisa sekuat dan setegar seperti hanya orang tua Imam Syafi'i melepas putranya, dan seperti hanya Imam Syafi'i mengamalkan apa yang dinasihati oleh ibunya. Kita akan bertemu di surga, nak. Setelah silahkan engkau mengembara ilmu, dan kita akan bertemu di sana. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan ibrahnya, agar dalam menuntut ilmu kita memiliki kekuatan, keyakinan terhadap niat yang kita yakini, yang kita sudah niatkan, agar menjadi amalan dan dapat menjadi keutamaan dalam niat tadi. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.